Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami thaibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril aliyyi wal qadril jali sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyin wasyuhada wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya gautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana Syekh Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, Syekh Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah Bahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wirata Nudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Boha, Syekh Ating Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil. Wa ila hadrati jami'i awliya'illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadal kitab, annallaha al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis wa biniyati syifa wa sihhah wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah sekali lagi seperti biasa. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyaratus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah semua keluarga mereka yang sudah diniatkan. Mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Semua hajatnya diluluskan oleh Allah, semua urusannya dimudahkan oleh Allah, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rizki yang banyak, yang halal dan barokah. Juga apa yang mereka infakkan mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini rombongan rawa lembu pada kemana Mas Sidik? Bang Alpan kemana Bang Alpan? Ada tamu. Kalah kita sampai. Semua itu Kang Asep pada nggak ada kabar. Banyak yang nggak hadir ini ya. Apalagi pada ulangan. Sampai kiai kagak ada nih kiai. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 90. Yang pakai cetakan kitab berapa? 49. Benar itu? Mang Haji, dokter Mang Haji. Mang Mantap udah? Mang Hajudin udah? Kong, udah ketemu Kong? Bang Gesmono udah ketemu? Ini CS Bang Gesmono, Bang Jamal belum kelihatan ini. Tim ayam kagak nongol pisan atuh ge ya. Tim ayam. Hah? Pada kompak. Ilok jam sini masih nurunin ayam aja. Udah. Sadasir ketemu Sadasir. Mang Sidik, ada kitab Mang Sidik? Kitab putih. Iya, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Bacanya yang mana Ustaz? Baris ke dari bawah. Hikmah baru itu dia. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun wa 'abdun lima anta fihi tami'un. Anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Engkau menjadi orang merdeka dari apa saja yang tidak kamu harapkan. Kamu menjadi orang yang merdeka dari apa saja yang tidak kamu harapkan. Dan kamu akan menjadi budak bagi apa saja yang kamu harapkan. Udah tuh, jelas. Nomor, jelas sudah. Orang yang nggak banyak kepengenannya dan nggak banyak harapannya, insya Allah hidupnya merdeka, enjoy, tenang, nyaman. Tapi selama dia banyak harapannya dan banyak kepengenannya, dia akan terus menjadi budak. Begitu Umar. At-tam'u fi syai'i dalilun 'alal hubbi lahu wa fartil ihtiyaji ila nailihi. Wa dzalika ubudiyatun lahu kama annal ya'sa minasyai'i dalilun ala faraghil qalbi minhu wa ghinahu anhu wa dzalika hurriyatun minhu. At-tam'u fi syai'i, mengharapkan sesuatu, dalilun alal hubbi lahu, menjadi tanda bahwa orang itu mencintainya, mencintai sesuatu yang dia harapkan. Wa fartil ihtiyaji ila nailihi, dan dia akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk meraih apa yang dia harapkan. Wa dzalika ubudiyatun lahu, dan itu yang membuat dirinya menjadi seorang budak. Apa maksudnya? Membleh begitu. Ketartin dia membleh. Itulah bentuk penghambaan dirinya kepada sesuatu yang dia harapkan. Aturan jam segini udah istirahat, udah di rumah, karena lagi pengen sesuatu, pengen punya motor cakep, pengen punya rumah cakep, pengen punya mobil mewah. Gitu. Ujungnya jam segini masih di mana-mana, masih nyari duit aja gitu. Jadi budak dia. Wa dzalika ubudiyatun lahu.
Apa nomor? Karena Bang Andi ngarepin gaji dari sekolahan, biar kagak ngaji, dia bela-belain yang penting tugas sekolah kelar. Jangan sampai kagak digaji kita. Ngaji absen dulu dah. Apa? Seneng buat rumah dah. Wadzalika ubudiyatun lahu. Ya enggak apa-apa itu enggak jadi masalah. Itu tugas atau kewajiban. Menjadi budak jadinya. Kama annal ya'sa minasyai, sebagaimana tidak mengharapkan sesuatu, dalilun ala faragil qalbi minhu, menjadi tanda, menjadi bukti bahwa hati ini kosong dari hal tersebut. Hati ini kosong darinya. Ketika kita tidak mengharapkan sesuatu, artinya hati kita enggak kepikiran tentang hal itu. Ngapa guys? Bang Kis inget sama sekolah A, karena ada yang diharapin kali gitu, seragam-seragam apa buku kayak gitu kan. Jadi kepikiran aja. Kalau nggak ngarepin nggak bakal kepikiran. Gimana Mur? Anak muda dah kayak Oman gitu, kepikiran si meot aja, perempuan, karena dia mengharapkan sesuatu dari perempuan itu. Hah? Ya kebayang mulu. Kalau kita tidak mengharapkan hal itu nggak bakal kepikiran. Gimana mantap? Sampai kebawa ngimpi ini mah. Mending ngimpinya enak, ngimpi dapat duit. Kagak enak usah dia. Pas bangun kagak ada duitnya. Kenapa sampai kepikiran? Karena hati kita mengharapkan hal tersebut. Kalau tidak mengharapkan, nggak pengen, nggak bakal kepikiran, nggak bakal masuk ke dalam hati. Gitu. Majuan Bang Tonah, belakang amat rumana. Jelas tuh ya. Kama annal ya'sa minasyai'i dalilun ala faragil qalbi minhu. Gitu. Tidak mengharapkan sesuatu menjadi bukti, menjadi tanda bahwa hati ini kosong dari hal itu. Wa ghinahu anhu, dan itu menjadi bukti bahwa dia tidak membutuhkannya. Fattami'u 'abdun wal ya'isu hurrun. Maka orang yang banyak kepengenannya akan menjadi budak, dan orang yang tidak banyak pengharapannya akan merdeka hidupnya. Enggak pernah terikat dengan sesuatu. Apa Ustaz? Atau contoh yang biasanya dah. Bang Tony deket sama Bang Jamal. Baru nyampe orangnya. Belum ngeduduk, dokter sebutin aja. Karena Bang Tony mengharapkan sesuatu, karena dia tahu Bang Jamal orangnya kaya gitu kan, royal, dermawan gitu. Kali-kali aja kalau kita deket mantar kebagian gitu, bagian apa kek gitu. Begitu kita mengharapkan sesuatu dari orang itu, biar kata jam 1 malam, jam 2 malam ditelepon, Bang Tony ke rumah apa sini? Siap bos, begitu langsung. Apaan? OTW gitu. Karena ada yang diarepin, ada yang diarak, ada yang dipengenin.
Lah kalau kagak yang kita harapin, burut emak, apaan bahasanya? Burut temenanan dah. Jam segini pakai nelpon, gitu. Nyuruh ke rumahnya. Karena nggak ada yang diharapin. Lain lagi itu mah, lain lagi. Tapi bisa juga diterapkan, kita contohin juga kan. Karena saking pengennya mendapatkan ridho Allah, pengen dapat kasih sayang Allah. Biar kata capek banget, begitu Allah manggil, dikerjain. Biar kata capek banget. Bang Tony biar katanya capek banget itu malam-malam karena mengharapkan anugerah dari Allah, dia gelar juga sejadah, dianya ke kasur. Karena mengharapkan itu, ada yang diharapkan. Wa dzalika hurriyatun minhu. Balik lagi ya. Walihadza qila al-'abdu hurrun ma qana'a wal hurru 'abdun ma tama'a faqna wala tatma fama syai'a yashinu siwat tam'i. Seorang budak akan menjadi merdeka selama dia bisa berqanaah, menerapkan sifat qanaah, selama dia memiliki sifat qanaah. Dan orang merdeka sebaliknya akan menjadi budak selama dia banyak harapan-harapan. Selama dia memiliki banyak harapan, banyak keinginan. Yang budak bisa jadi merdeka kalau dia qanaah, yang merdeka bisa jadi budak kalau banyak kepengenan. Fakna, maka bersifat qanaah lah, merasa cukuplah, wala tatma, dan jangan bersifat toma, jangan banyak kepengenan, jangan banyak harapan. Fama syai'a yashinu siwat tom'i, sesuatu yang paling banyak mengotori hati adalah sifat toma. Yashinu itu mengotori, mencemari. Sesuatu yang paling sering mengotori hati adalah sifat toma. Udah tuh. Dan kita jujur aja, selama ini yang bikin kita puyeng karena kita banyak kepengenan. Pengen kayak orang-orang, pengen hidup begono, pengen rumah kayak begini. Itu yang bikin kita puyeng jadinya. Kalau ada duitnya sih buat beli, mending. Kalau duitnya kagak, jadi puyeng doang. Abang Tony. Waqila laulal atma'ul kadhibatu lama ista'badal ahraru bikulli syai'in la khatara lahu. Ada yang berpendapat, ada yang berkata, kalau bukan karena harapan-harapan palsu, atmaul kadhibah harapan palsu, Ustaz. Bang Tony no, tukang PHP, pemberi harapan palsu. Abang Tony. Kalau bukan karena harapan palsu, lama ista'badal ahraru bikulli syai'in la khatara lahu. Tidak akan seseorang yang merdeka menjadikan dirinya budak untuk segala sesuatu yang tidak ada kepentingan baginya. Karena emang kalau kita sadari lagi, yang kita pengenin selama ini sebenarnya
Kalau kita pikir-pikir, penting banget juga kagak. Kita butuh banget juga kagak gitu. Tapi karena kita pengen, jadinya kita memperbudak diri kita sendiri. Gimana Ustaz? Dulu Bang Tony pengen buat, Bang Kismono pengen buat punya mobil. Pas udah punya mah, lah begitu aja udah. Dipakai juga jarang-jarang. Nongkrong itu mobil. Sampai pada buluk. Padahal mah nggak penting-penting banget. Itulah atma'ul kadhib, harapan palsu. Begitu udah punya mah, gini kan begitu doang rasanya. Abang guys, makanya itu kan dijelasin juga tuh dalam hadis yang lain Ustaz ya. Apa Ustaz hadisnya? Kalau kamu melihat perempuan yang menakjubkan dirimu, maka pulanglah gitu kan. Karena sesungguhnya lubang perempuan mah sama yang mana go gitu. Itu kan contohnya begitu. Padahal mah kagak butuh-butuh banget. Cuma pengen kayak orang punya 2, punya 3. Pas sudah punya mah enak kagak, puyeng iya gitu. Itu menurut cerita Ustaz Hatiri gitu. Lah lagi belum punya mau pengen, buat rasanya pengen gitu. Waduh, begitu ya. Itu atmaul kadhib, itu harapan palsu. Iya dia doang yang ngalamin, dia doang. Kita belum kapan. Bikulli syai'in la khatara lahu, padahal nggak penting-penting banget buat kita. Sebenarnya kalau mau dipikir lagi. Kali kalau kayak Bang Jamal memang kerjanya sering keluar kota kan. Dari DKI Jakarta ke Bekasi. Butuh juga adalah kita. Emang tiap hari di rumah gitu. Apa Andi? Itulah namanya. Kebanyakan orang memperbudak dirinya sendiri karena mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting buat dirinya. Waqila, dan ada juga yang berkata, innal uqoba yatiru fi fadha'i izzihi bihaitsu la yartaqi tarfun ila matwarihi wala tasmu himmatun ilal wusuli ilaihi fayarokit atalahmin mu'allaqatan ala syabakatin fayunziluhu tam'u min matwarihi faya'litu bisyabaqati janahuhu fayasiduhu sobiyun yal'abu bihi. Innal uqoba, sesungguhnya Raja Wali, yatiru fi fadha'i izzihi, dia terbang di dalam keanggunannya, keagungannya, anggun dan agung. Kalau Raja Wali atau elang lagi terbang kan cakep banget terbang. Bihaitsu la yartaqi tarfun ila matwarihi, tidak ada satupun pandangan yang dapat melihat tempat terbangnya, saking tingginya. Tidak ada mata yang bisa menjangkau posisi terbangnya, saking tingginya.
Wala tasmu himmatun ilal wusuli ilaihi. Dan tidak ada satu semangat pun yang dapat mencapai tempat terbangnya. Fayarokit atalah min mu'allaqatan ala syabakatin. Maka dia melihat sepotong daging yang terikat di dalam jebakan. Fayunziluhu tom'u min matorihi. Maka keinginannya untuk mendapatkan daging itu membuat dia turun dari tempat terbangnya. Faya'liqu bisyabakati janahuhu. Pada akhirnya sayapnya terikat dengan jebakan itu. Fayasiduhu sobiyun yal'abu bihi. Maka dia tertangkap oleh anak kecil yang mempermainkan dirinya. Bosan. Paham itu? Ibaratnya burung Raja Wali. Udah terbang tinggi-tinggi. Gara-gara punya kepengenan, dia sampai menghinakan dirinya. Lebih memilih turun ke darat. Mending kalau turun doang, ini mah sampai ketangkep bocah. Dimainin ujung-ujungnya. Ada nggak sedikit orang yang karena kepengenannya, karena harapannya tergelincir jadinya. Tadinya orang bener banget, kayak Bang Sidik kan, bener banget. Gara-gara punya kepengenan, mulai dah berani, biarin dah, puyeng-puyeng dikit nggak apa-apa dah, yang penting kepengenan saya kecapai. Mau halal mau haram, bagian amat dah. Yang penting kita pengen punya mobil punya, rumah punya, gitu. Dia rela merendahkan dirinya karena kepengenannya. Jangankan yang halal, yang haram kok kadang-kadang. Apa sih? Karena kepengenan. Yang tadi udah terbang tinggi sampai rela turun ke darat. Gimana Bang Tony? Itu karena kepengenan. Ujung-ujungnya malah dimainin bocah. Kakinya diikat, ya. Nggak bisa kemana-mana. Gimana Bang Gis? Lagi semangat-semangatnya ngaji, punya kepengenan. Ketangkep sama kepengenannya, jadi nggak datang. Apa mau mantap? Paham itu? Jangan manggut-manggut aja mau mantap. Kagak paham lagi. Waqila inna Fathan al-Musili radhiyallahu ta'ala anhu kana qaidan. Ada yang berkata, sesungguhnya Imam Fathah al-Musili radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sedang duduk-duduk. Fasu'ila amman taba'ash syahawati kaifa sifatuhu. Maka beliau ditanya tentang orang-orang yang mengikuti syahwatnya. Bagaimana sih sifatnya? Contohnya gimana sih orang yang ngikutin syahwat? Wa kana biqurbihi sobiyani. Di dekat beliau ada dua anak kecil, namanya Oman sama Sule. Ma'ahaduhuma khubzun bila idamin. Yang satunya bawa roti nggak ada selainya. Wa ma'al akharu khubzun ma'akamihin. Yang satu bawa roti ada selainya. Selai ya? Namanya Ustaz? Kalau roti timpelannya apa Ustaz? Selai. Selai. Faqala alladzi lam yakun ma'ahu kamihun
li sahibihi, maka anak kecil yang rotinya nggak ada seleknya ngomong sama temennya, at'imni minal kamihi, bagi saya dong yang ada seleknya. Faqala lahu, temennya nyaut, bisyartin antaku nakal, boleh kalau mau mah gamblok gua ya. Kata kita itu mah boleh antaku nakal, tapi lu jadi anjing gua ya gitu. Faqala nam, orang itu, bocah itu ngomong lagi yang tadi nggak punya selek, ya dah nggak apa-apa jadi anjing kok. Faja'ala fi raqabatihi khaiton, maka temannya itu ngiketin tali di lehernya. Waja'ala yajurruhu kaifa yuqadul kama yuqadul kalb, jadilah temannya itu nuntun dia seperti anjing yang dituntun. Cuma gara-gara pengen selek doang Ustaz. Boleh, gamblok gua ya, aturan enak kagak berat, jadi gamblok temennya dah. Bang Andi berangkat ziarah, kagak punya ongkos. Kata Mang Udin, udah ikut Di, ntar gua ongkosin, tapi ntar sono lu bawa tas gua ya. Siap. Udah bawa tas aja kemana-mana. Jadi jongos. Karena punya kepengenan, karena ada yang dia harapkan gitu. Biarin dah, nenteng tas dah. Yang penting di sono bisa makan, bisa jajan gitu. Itu contoh orang yang mengikuti syahwat. Sampai hina nggak masalah dah. Jadi anjing dah. Yang penting kepengenan saya terpenuhi. Gimana Ustaz? Ya padahal mah lah roti tetap aja Ustaz. Biar roti doang gue enak. Jangankan roti beneran. Lah bocah dulu mah Bang Andi sering makan kuro. Kulit roti gitu. Lah kagak pakai dicocol apa-apa udah gitu. Kuro. Padahal dia beli buat empan lele, dia makan doyan banget. Ada kuro, ada roring. Roring, ingat tuh ada roring? Roti kering. Hah? Rocker. Faqala Fathun lisail, maka Imam Fathah berkata kepada yang nanya, amma innahu law radiya bi khubzihi walam yatma fi kamihi sahibihi lam yasir kalban li sahibihi. Coba perhatiin, kalau saja dia menerima rotinya apa adanya dan tidak menginginkan selai yang dimiliki temannya, dia tidak akan menjadi anjing temannya. Gara-gara punya kepengenan, pengen kayak orang-orang, enak kali ya makan roti pakai selai. Itu karena banyak kepengenan, karena punya kepengenan, sampai rela menghinakan dirinya. Apa Bang Gis? Cuma biasanya yang begini mah kalau punya harapan sama orang dong ya. Punya harapan sama Allah mah kagak. Makanya jangan banyak kepengenan Mang Sodik. Udah, qanaah aja. Apa yang Allah berikan kepada kita ya kita terima aja apa adanya. Gimana Ustaz? Jelasin. Ya, padahal mah roti tetap aja. Meskipun timbang roti tetap aja bisa. Yang penting makan kan gitu. Ya kayak kita udah berangkat ngaji nih. Yang motornya NMAX nyampe, yang PCX nyampe.
yang suaranya udah 13 nyampe. Yang penting kan nyampe aja Ustaz ya. Apa mau Haji? Ya kali jalan kaki mah pegel juga dan rawa bebek jalan kaki mah kemarin. Ya artinya apa yang kita miliki, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini ya udah terima aja yang ada dan kita syukuri. Nggak usah ngarepin sesuatu yang kita sendiri belum punya itu. Hah? Iya tadi itu makanya anta hurrun lima anta fihi aisun. Merdeka hidup ini kalau kita nggak banyak kepengenan, nggak banyak harapan-harapan. Merdeka. Kon yang bikin kita puyeng selama ini karena banyak kepengenan. Langkung loh. Gini kan enjoy buat hidupnya. Kagak pengen apa-apa dia mah udah. Udah tua. Wa hukiya an ba'dihim annahu dakhala ala tilmidin lahu faqaddamat tilmidu ilaihi khubzan kaffaron walam yakun lahu idamun fa akhadha yatamanna biqalbihi an laitakana lahu idamun yuqaddimuhu ila ustadihi faqamal ustadu wa qala ta'ali ma'i fahamalahu ila babis sijni faro'an nasa yudrabu wahidun wa yuqta'u akharu wa yu'adzabu kullu wahidin bi anwa'il adzabi faqala al ustadu litilmidhi tara haula'i humul ladina lam yasbiru alal khubzil kafari Ada sebuah hikayat dari sebagian ulama bahwasanya pernah ada seorang murid yang menghidangkan roti kering, roti tawar. Kalau roti kering mah songong banget ya. Roti tawar untuk gurunya. Walam yakun lahu idamun, dan dia tidak punya selek. Fa akhadha yatamanna biqalbihi an laitakana lahu idamun yuqaddimuhu ila ustadihi. Maka mulailah muncul dalam hatinya harapan an laitakana lahu idamun. Coba seandainya kalau dia punya selek yang bisa dia sajikan untuk gurunya. Faqamal ustadu, maka ustad itu bangun. Gurunya itu bangun. Waqala, dan dia berkata, ta'ali ma'i. Ayo sini ikut saya. Fahamalahu ila babis sini, maka gurunya mengajak murid itu ke depan pintu penjara. Faro'an nasa, maka dia muridnya itu melihat banyak orang. Yudrobu wahidun, ada yang dipukulin. Wa yuqta'u akharu, ada yang sampai dipotong. Wa yu'adzabu kullu wahidin bi anwa'il adzabi, dan masing-masing penghuni penjara itu disiksa dengan berbagai macam siksaan. Faqala al-ustadu litilmidhi, maka gurunya itu berkata kepada si murid, taro haula'i, coba lihat mereka. Humul ladina lam yasbiru alal khubzil qafari. Mereka adalah orang-orang yang tidak merasa sabar atas roti yang tawar, roti tawar. Udah tuh, paham Umar? No, orang-orang yang kagak nerima. Coba kalau dia cuma punya nasi doang, meski lauknya cuma ayam, dia makan, dia terima gitu. Karena nggak nerima, karena nggak sabar, ujungnya dia nyopet dah, dia maling dah.
Karena banyak kepengenannya, duit kagak, ujung-ujungnya ngambil hak orang dah. Ketangkep, masuk penjara dah. Itu orang-orang yang tidak qanaah, yang punya banyak kepengenan. Apa tuh? Dikasih contoh begitu, no, lihat no orang-orang di penjara. Apa penyebabnya? Karena mereka tidak qanaah, tidak merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Ya kalau kita lihat kan para koruptor begitu ya. Padahal gajinya gede-gede, tunjangannya puluhan juta, ratusan juta. Masih kaci, korupsi juga kan gitu. Coba kalau sesaat diri gaji segitu lah udah uncang-uncang kaki gitu kan. Dia jangan kan sampai gaji puluhan juta, dia gaji 500.000 aja udah uncang-uncang kaki. Bukan stroke, Ustaz, bukan stroke lagi. Kalau stroke mah nggak bisa uncang-uncang. Itulah orang-orang yang tidak menerima pemberian Allah, sehingga akhirnya dia melakukan yang haram, gitu. Mengambil harta orang lain, merampas hak orang lain, sehingga akhirnya ditangkap, dipenjara, dihukum. Humul ladzina lam yasbiru 'alal khubzil qafar. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersabar atas roti yang tawar. Padahal kalau nerimain aja, lah gaji segono udah gede buat kita mah kan. Apa Umar? Wa qila inna rajulan ukhrija minas sijni wa fi rijlihi qaidun wa huwa yas'alun nasa faqala li insanin a'tini kisrotan faqala law qana'ta bil kisroti lamma wudi al qaidu fi rijlika Ada yang bercerita pernah ada seseorang yang baru dikeluarkan dari penjara dan di kakinya masih terdapat rantai yang membelenggu. Wa huwa yas'alun nasa, dan dia meminta kepada orang lain. Faqala li insanin, maka dia berkata kepada orang itu, a'tini kisrotan, tolong berikan kepadaku sepotong roti. Faqala law qana'ta bil kisrati lama wudi al qaidu fi rijlika. Maka orang itu menjawab, kalau seandainya kamu merasa cukup dengan sepotong roti, tidak akan ada rantai itu di kakimu. Yang menyebabkan rantai itu ada di kakimu karena selama ini kamu nggak merasa cukup dengan sepotong roti. Ini ngapain lagi orang? Kerjaan kagak, nganggur, duit kagak, kepengenan banyak, ujung-ujungnya kalau seandainya merasa cukup dengan yang penting bisa makan dah, nggak bakal dipenjara. Enggak. Penyebabnya orang dipenjara ya karena banyak kepengenannya, pengenan yang sebenarnya dia nggak mampu. Pada akhirnya dia melakukan sesuatu perbuatan yang diharamkan, yang dilarang. Itu penyebabnya. Ya. Udah, Mang Ajudin nambahin nggak? Mau jawaban kali? Cukup. Bang Jawal kamu jawab? Mas Sidik kali? Enggak? Enggak apa-apa Mas Sidik. Kalau mau nanya mah jangan disimpan-simpan aja. Ntar aja udah bubar baru nanya. Beda. Beda. Kalau cita-cita mah emang ketahuan udah punya duit 15 juta ke showroom
motor, pengen beli motor itu cita-cita tuh, udah megang duitnya, udah nabung, pengen berangkat umroh, itu cita-cita tuh. Udah nyetor. Itu namanya cita-cita. Lagi nggak punya apa-apa, duit kagak, kerjaan kagak, pengen punya motor, maling ujung-ujungnya. Beda ya Mas Dik ya. Jadi kalau kata Buya begitu, kalau cita-cita emang udah lagi megang duit, pengen usaha, pengen punya usaha, itu cita-cita namanya. Lain lagi. Ini kebanyakan yang bikin kita puyeng karena banyaknya kepengenan, banyaknya harapan, tapi kitanya sendiri belum punya modalnya. Gimana Ustaz? Waro'a rojulan minal hukama'i, double bunyi rojulan, ya atu jadi fa'il, yang atu jadi maf'ul. Ya'kulu mata saqata minal baqli ala ra'sil ma'i faqala law khadimtas sultana lam tahtaj ila akli hadza faqala al hakimu wa anta law qana'ta bi hadza lam tahtaj ila khidmatis sultani. Ada seseorang yang melihat satu orang bijak sedang makan dari sayur-sayuran yang jatuh ke atas sungai, ke atas air. Ada orang ngelihat ada orang bijak lagi mengutin sayuran di atas air. Faqala, orang itu berkata, law khadim tas sultana lam tahtaj ila akli hada. Coba kalau kamu dekat sama pemerintah, sama pejabat, kamu tidak akan butuh makan ini. Gak pakai capek-capek mengutin sayuran di atas kali. Apa Ustaz? Faqol hakimu, orang bijak itu menjawab, wa anta law qana'ta bihadza lam tahtaj ila khidmatis sultan. Kalau kamu merasa cukup dengan ini, kamu nggak akan butuh buat dekat sama pejabat. Hah? Dibalikin lagi. Ini bukan cuma sekedar dekat, artinya ya ngelayanin pejabat, khidmatas sultan. Kalau cuma deket dong mau jadi masalah mau. Ini mah sampai disuruh-suruh. Ustadz sih disuruh-suruh RT. Kalau kamu deket sama pejabat mah, kamu gak bakal makan sayuran yang di atas kali. Dijawabin sama orang bijak itu, kalau kamu cukup dengan sayuran yang di kali, kamu tidak akan butuh buat deket sama pejabat. Udah Ustaz, terusin ini. Wa qad aradtu an udzakkirahuna hikayatan munasibatan lima nahnu fihi liyata'arrafa biha kaifa takunul himmatus saniyatu wal adabul mardiyatu fi akhdil bulagi minad dunya wal qanaati bil yasiri minal asya'i wa ru'yati minnatillahi ta'ala fi taysiril qalili wa syukrilahu ala dzalika. Dan aku ingin
menjelaskan di sini satu hikayat yang berkaitan, yang munasabah tentang apa yang sedang kita bahas agar bisa dipahami dengannya. Kaifatakunul himmatus saniyatu wal adabul mardiyatu. Bagaimana semangat yang terpuji dan adab yang diridhoi dalam mengambil bekal dari kehidupan dunia. Wal qanaati bil yasiri minal asya'i, dan merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Wa ru'yati minnatillahi ta'ala fi taysiril qalili, dan melihat anugerah Allah Ta'ala dalam mudahnya mendapatkan yang sedikit. Wa syukri lahu ala dzalika, dan bersyukur kepadanya atas yang demikian. Jadi bukannya nggak boleh kita punya sesuatu, bukannya nggak boleh. Yang penting cara mendapatkannya. Al-himmatus saniyatu wal adabul mardiyat. Dalam mendapatkan sesuatu kita harus tetap menerapkan adab-adab. Yang penting kayak kemarin bahasan kita malam Jumat ya. Artinya jangan sampai kita meninggalkan ibadah, sampai nggak sholat, sampai nggak puasa, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban lainnya karena kita pengen memenuhi kepengenan kita, apa yang kita harapkan. Bukannya nggak boleh, akhzil bulagi minad dunia, silakan aja. Punya sesuatu dari dunia ini silahkan aja. Yang penting cara ngedapetinnya. Jangan sampai kita rela merendahkan, menghinakan diri kita demi mendapatkan apa yang kita harapkan. Itu masalahnya. Apa guys? Selain itu, wal qanaati bil yasiri. Kalaupun kita dapatnya sedikit, ya merasa cukup harus. Berapapun yang Allah anugerahkan kepada kita hari ini, ya udah terima aja, syukuri itu. Dan kita menganggap, kita melihat anugerah yang Allah berikan. Bagaimana kita dipermudah untuk mendapatkan itu, meskipun sedikit, tapi mudah dapetin. Itu yang harus kita pahami sebenarnya. Tanamkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Qala ba'duhum kharajna minal madinati hujajan falamma kana bizzawiyati nazalna fawaqafa bina rajulun alaihi tiyabun rathatun walahu manzurun wa haibatun wa suratun hasanatun wa muru'atun. Faqala may yabghi khadiman may yabghi saqiyan faqultu dunaka hadhil kirbatu fa akhadhaha wan talaqu walam yalbath illa yasiran hatta aqbala wa qad imtala'at atwabuhu tinan wa attaratil kirbatu fi katifaihi fa wada'aha wa huwa kal mururid dhahiki. Thumma qala alakum ghairuha qulna la wa at'amnahu kirsan baridan fa akhadahu wa hamidallaha subhanahu wa syakarahu syukran katiran thumma i'tazala wa qa'ada ya'kuluhu akala ja'i'in fa adrakatni. Kita potong dulu ya, panjangan. Ada sebagian ulama yang bercerita, kami pernah keluar dari kota Madinah untuk melakukan ibadah haji. Falamma kunna bizzawiyati nazalna. Ketika kami sudah tiba di sebuah masjid, kami turun dari kendaraan kami. Fawaqafa bina rajulun alaihi tiyabun rathatun. Maka berdiri di hadapan kami seseorang yang pakaiannya kotor. Walahu manzurun, tapi anehnya wajahnya bercahaya, berseri-seri. Wahaibatun, dan punya wibawa. Wasuratun hasanatun, dan tampangnya juga cakep.
wa mur'atun dan memiliki muru'ah. Faqala orang itu berkata, may yabghi khadiman, siapa yang pengen dilayani, may yabghi saqiyan, siapa yang pengen dituangkan minuman. Fakultu dunaka hadhil kirbatu. Maka aku berkata, tolong isi kirbah ini. Kirbah, tahu kirbah? Ngomong. Kirbah itu kantong air. Kalau dulu dari kulit. Kulit kambing. Ya kalau sekarang drigen dah. Kirbah. Fa akhadhaha wa antalaqa. Maka dia mengambil kirbah itu dan dia langsung pergi. Walam yalbat illa yasiron hatta akbala. Dan tidak lama kemudian dia kembali menghadap kepada kami. Waqad intala'at atwabuhu tinan, dan bajunya sudah penuh dengan tanah. Belepotan sudah melumpur. Habis ngambil air. Wa aktaratil kirbatu fi katifaihi. Dan dia panggul kirbah itu di pundaknya. Fawadu'aha, maka dia letakkan kirbah itu, wa huwa kal mururid dhahiki, maka dia berlalu sambil tertawa. Tumma qala alakum ghairuha. Kemudian orang itu berkata lagi, apakah kamu punya sesuatu yang dibutuhkan? Ada yang bisa saya bantu lagi? Kata dia begitu. Kulna, kami berkata, lah, tidak, udah cukup. Itu aja. Wa'at amnahu kirson baridan. Maka kami berikan kepadanya makanan, sebuah roti yang sudah dingin. Fa'akhadahu, maka dia ambil roti itu. Wa hamidallaha subhanahu. Dan dia mengucapkan alhamdulillah, wa syakarahu syukron katiron, dan dia bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang sangat banyak. Tumma i'tazala, kemudian dia pergi, dia duduk sendirian, wa qa'ada, dan dia duduk, ya'kuluhu akala ja'iin, dia makan roti itu seperti orang yang sedang kelaparan. Fa'adrakatni alaihi syafaqatu. Maka muncullah rasa kasihan dalam diriku. Fakumtu ilaihi bita'amin thayyibin kana ma'ana. Maka aku bawakan kepadanya makanan yang enak yang kami miliki. Wa aktartu lahu minhu, dan aku perbanyak baginya dari makanan itu. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, qad alimta, annahu lam yaqa min kal kirsu bimauqi'in fadunaka hadat ta'ami. Qad alimtu, ya, qad alimtu annahu lam yaqa min kal kirsu bimauqi'in fadunaka hadat ta'ami. Aku berkata kepadanya, aku tahu bahwa roti itu tidak akan memenuhi rasa laparmu, tidak dapat menghilangkan rasa laparmu. Padunaka hadat ta'ami, maka silakan ambil makanan ini. Fanazara fi wajhi wa tabassama, maka dia memandang ke wajahku dan dia tersenyum. Wa qala ya Abdullah, innama hiya fawratu ju'in fala ubali bi ayyi syai'in radattuha anni. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, sesungguhnya ini masalah lapar. Fala ubali bi ayyi syai'in radattuha anni. Aku tidak peduli dengan cara apapun aku menghilangkan rasa lapar ini. Dengan makanan apapun aku menghilangkan rasa lapar ini. Ini kan timbang masalah lapar. Yang penting mas saya bisa makan, mau makan apa kek. Yang penting kan udah kagak lapar lagi. Mau itu kagak enak, mau itu enak. Biar dikasih roti doang.
Yang penting kan laparnya hilang. Kagak kudu-kudu makan enak. Apa Ustaz? Lain kayak Bang Sidik kan. Timbang beli bakso aja apa kemana-mana gitu. Beli bakso di sono no enak. Ada dekat rumahnya gue ada tukang bakso padahal mah. Ini kan timbang masalah lapar. Makan ini gue ntar hilang laparnya. Kayak kudu-kudu makan enak begitu. Kata dia nih. Abang guys, yang penting kan makan. Enggak kudu-kudu enak, enggak. Kata orang ini. Kalau kata kita mah tetap aja. Ya kudu enak juga. Ya kadang-kadang kan suka aneh juga gitu. Ada orang timbang pengen makan mie doang begitu. Kayak Bang Andi kan bakar jagung sampai ke sono, mana ke puncak gitu. Padahal di rumah gue bisa bakar jagung gitu. Ini kan masalah lapar doang. Makan sama nasi doang ya laparnya hilang. Sama sate ya hilang. Yang penting kan laparnya hilang. Gitu Bang Gis. Hah? Iya, bedanya cuma sampai tenggorokan dong mah Haji. Udah di perut mah sama. Apalagi udah keluar mah. Paling yang beda kangkung doang, rada hijau dikit. Iya kan makanya dulu Buya juga sempat bilang kan begitu. Makanan itu berasa enaknya cuma sampai tenggorokan doang. Udah sampai tenggorokan udah hilang enak. Sama aja rasanya. Gitu. Paling beda di atopnya doang dah. Habis makan durian sama makan yang biasa, beda atopnya. Gitu. Paling di situ doang bedanya. Sisanya ya sama aja. Cuma kadang-kadang karena kita lebih ngikutin kepengenan kita sampai jauh pergi gitu. Timbang pengen makan bakso doang. Apa Jamal? Timbang pengen makan gabus dipucungin, sampai pergi jauh gitu. Padahal mah sama aja di rumah ya sama. Karena ngikutin kepengenan. Ini tuh innama hiya fauratujuin. Ini kan cuma masalah lapar. Fala ubali bi ayyi syai'in radatuha ani. Saya nggak peduli pakai makanan apapun, yang penting lapar saya hilang. Mau enak mau kagak enak, ya yang penting lapar saya hilang. Kalau kata orang ini, ya artinya bukan berarti nggak boleh makan enak Mang Haji. Kalau emang lagi kagak mah jangan pakai maksain. Lagi kagak udah yang ada aja. Sama bini juga jangan mentang-mentang habis ngaji ini kagak pernah makan enak pisan. Seminggu sekali mah kudu beliin yang enak-enak gitu buat bini. Kali kalau udah dibeliin yang enak-enak mantap kita diizinin kan begitu. Farajatu anhu, maka aku pergi menjauh darinya. Faqala li rajulun ila jambi, maka ada orang yang berkata kepadaku di sisiku, ata'rifuhu, kamu kenal enggak orang itu? Qultu la, aku menjawab tidak. Qala innahu rajulun min bani Hashim min waladil Abbas bin Abdul Muttalib. Orang itu masih termasuk Bani Hashim, masih termasuk keturunan Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Ternyata keturunan orang terhormat. Hadza min waladi Sulaiman bin Abi Ja'far al-Mansur. Orang ini termasuk keturunan dari
Raja Sulaiman bin Abi Ja'far Al-Mansur. Kana yaskunul Basrota. Dulu beliau tinggal di Basro. Fataba, kemudian beliau bertobat. Fakharaja minha fafaqoda fama urifa lahu atarun. Maka beliau keluar dari kota Basro dan menghilangkan dirinya, maka tidak diketahui jejaknya sedikit pun. Fa'ajabani qauluhu. Maka aku dibuat takjub dengan ucapannya. Tsumma jtama'tu bihi wa anastuhu. Maka aku datangi orang itu dan aku ajak ngobrol dia. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, ya fata, ana rajulun min ikhwanika. Wahai anak muda, aku ini seseorang masih ada kaitan saudara dengan saya, ini masih ada kaitan saudara dengan. Wa qad balagoni maudi'aka fa ahbabtul ittisala bika. Aku sudah tahu posisimu yang sebenarnya. Aku sangat suka untuk menyambungkan diriku dengan menjalin hubungan denganmu. Fahal laka antu adilani fa inna ma'i fadlan min rohilati. Apakah kamu mau berjalan bersamaku? Sesungguhnya aku punya kendaraan yang lebih. Fa inna ma'i fadlan min rohilati. Anu masih ada kuda enggak kepake ono. Nyok jalan-jalan bareng. Apa Jamal? Iya. Lah kalau Ustaz tadi mah dua pisan. Ustaz, anu ada motor enggak kepake no. Sini paling begitu. Fajazani khaira, maka balaslah kebaikan untukku. Wa qala law aradtu hadza lakana li muaddan. Orang ini berkata kepadaku, yang tadi itu. Yang tadi ngomong, ini kan masalah lapar begitu. Kalau aku pengen itu, lakana li muaddan, pasti sudah disiapkan untukku. Lah anak raja. Kalau saya pengen, pasti disiapin buat saya. Thumma unisa ilayya, kemudian pasti disajikan ke hadapan saya. Kalau saya pengen. Wa ja'ala yuhaddithuni faqala, maka jadilah orang itu berbicara kepadaku dan dia berkata, ana rajulun min waladil Abbas. Aku ini seseorang dari keturunan Sayyidina Abbas. Kuntu askunul Basrota. Dulu aku tinggal di kota Basro. Wa kuntu dza kibrin syadidin wa tajabburin wa badkhin. Dulu aku orang yang sangat dihormati, orang yang perkasa dan suka berpoya-poya. Badkhin itu poya-poya. Wa inni amartu khadiman antahsyuali firasyan min haririn. Aku pernah memerintahkan pelayanku menggelar kasur dari sutra. Wa mukhaddatan biwardin natirin. Dan aku memerintahkan pelayanku untuk menyiapkan bantal yang ditaburi bunga. Tidur kasurnya dari sutra, bantalnya ditaburi bunga. Fabainama naimun idan bikom iwardatin qad ghafalat anhul khadimatu. Ketika aku sedang enak tidur, tiba-tiba ada duri dari bunga itu yang menusukku. Pelayanku lupa darinya, telah lalai darinya. Yang merupakan kelalaian pelayanku. Fakumtu ilaiha, maka aku datangi pelayan itu. Fa'auja'tuha dorban, aku pukulin dia. Aku sakiti dia dengan berbagai macam pukulan. Tsumma uttu ila madji, kemudian aku kembali ke tempat istirahatku, ke kasurku. Ba'da ikhrajil qam'i minal mukhaddati, setelah membuang duri itu dari bantal. Fa'atani atin fi manami fi suratin fazi'atin, maka ada seseorang yang datang kepadaku dalam tidurku dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Fahazzani, maka dia membentakku. Wa qala li, dan dia berkata kepadaku, afik,
min gosyiatika wa absir min hayrotika. Sadarlah dari pingsanmu dan terjagalah dari kebingunganmu. Tsumma ansha'a yaqulu, kemudian mulailah dia berkata, ya khaddu innaka intuwassada layyinan wusidta ba'dal mauti summal jandali famhad li nafsika solihan tas'ad bihi falatandamanna godan idalam taf'ali. Wahai pipi, sesungguhnya jika sekarang kamu masih diberikan bantal yang empuk, ingatlah nanti setelah kamu mati, kamu akan disandarkan kepada tanah yang keras. Maka siapkanlah untuk dirimu berbagai macam amal baik, kamu pasti akan bahagia dengannya. Falatandamanna godan idalam taf'ali, kamu akan menyesal nantinya jika itu tidak kamu lakukan. Ya. Qala fantabahtu faz'an, aku berkata maka aku terbangun dengan kaget. Fa kharajtu min sa'ati ila rabbi hariban, maka aku tinggalkan kondisiku untuk mendekat kepada Tuhanku secara terburu-buru. Fahadha khobari, seperti inilah ceritaku. Kenapa aku meninggalkan kehidupan mewahku dan malah jadi pelayan buat orang-orang di kota Mekah itu. Karena pernah seperti itu. Abu Sad. Qala rawi, orang yang menceritakan berkata, falamma qada hadithahu, maka ketika dia menyelesaikan ucapannya, hada, ucapannya ini, in khonasa anni, dia menghilang dariku, wa madho, dan pergi. Udah. Itu. Intinya mah satu ya, jangan banyak kepengenan, jangan banyak harapan. Tanamkan sifat qanaah di diri kita. Buang sifat toma. Syukuri dan merasa cukup dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini. Itu intinya. Karena rokok saya juga udah habis. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.